Oke. Gua baru aja selesai nontonin acara stand up comedy Bang Panji Mensrea ya di Netflix. Izin banget nih, izin. Tadi gue pengen nonton yang offline gitu ya di Bogor tanggal 30 Juni kok nggak salah, cuman tiketnya habis. Akhirnya udahlah ya, gue tunggu di Komik ID aja. Ada di Netflix gitu. Dan sampai sekarang ya masih trending nomor 1 serial. Nomor 1 nih, 10 hari gitu. Setelah gue selesai nonton, kaget kalau misalnya gue baca berita. Soalnya Bang Panji katanya gara-gara Mensrea itu dilaporkan sama beberapa pihak. Salah satunya ya, aliansi muda dari beberapa ormas-ormas besar di Indonesia. Ya ini diberitain di TV One News gitu ya, Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait adanya hal ini, karena menurut gue bagus banget ya apa yang disampaikan sama Bang Panji dan bagaimana fenomena ini tuh berlangsung gitu ya. Menurut gue apapun hasilnya itu akan memperlihatkan bagaimana image dari pemerintah tercinta kita terhadap komedi, satir dan segala macam gitu, konten-konten yang ada di internet. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Press Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Kita bakal lihat dulu beritanya dari TV One News kayak gimana. Soalnya kita bakal tahu gitu siapa yang ngelaporin ya, mukanya kayak gimana. Dan lucunya adalah di Twitter ditandain. Coba-coba tandain ini mukanya siapa ya. Terus habis itu coba-coba kita lihat gitu. Nanti kedepannya bakal jadi apa, buset. Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Angkatan Muda Aliansi gitu ya, Muhammadiyah. Yang mana yang lucunya adalah kalau misalnya beberapa reply dari Twitter, banyak yang mempertanyakan lah, emang ada Dok Shigatai 12 tahun sekolah di Muhammadiyah nggak pernah tahu ada orton namanya Aliansi Muda Muhammadiyah. Hah? Aliansi Muda? Terus ada lagi berita dari NU Online gitu ya, yang di-share sama Jodo Kiwo yang bilang NU udah bantah bahwa ditunggu. PMBU tegaskan aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU bukan bagian dari organisasi NU. Ini tanggal 8 Januari 2026, 1 hari setelah gue buat video ini. Oke, gokil, gercep ya. Perihal tayangan Mensrea di salah satu platform tayangan streaming. Laporan berkenaan dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan dalam tayangan Mensrea, di mana materi yang disampaikan ini dianggap mengandung tuduhan fitnah dan juga menebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Gue nggak ngerti sebenarnya. Gue nonton Mensrea-nya sampai habis, ya. Dan yang gue inget, yang paling gue inget, Bang Panji itu ngomongin tentang 3 hal. Anjing, ya. Tiba-tiba psikiater anjing, ya. Tiba-tiba coli, ya. Terus cosplay jadi Ari Lasso, ya. 3 itu. Cuma 3 itu. Nggak bercanda gue ya. Beliau juga ngomongin soal politik. Ya, beliau termasuk orang yang sangat amat berani dan juga rapih banget, kayak stand up sambil bawa keresahan kita ya politik di negara kita ini gitu. Bener-bener berani ngasih tahu kalau misalkan ada tokoh A, tokoh B yang ternyata punya ini, punya itu gitu ya. Oh, Pak Presiden kita ternyata gini. Dan itu ya udah dilakukan sama Bang Panji ya, setahu gue sebagai stand up comedy gitu, udah lama banget. Yang paling gue inget itu 2 tahun yang lalu ketika lagi ada masa-masanya kampanye Pilpres, dan itu ulang tahun Mata Najwa kalau nggak salah, atau acara Mata Najwa ya. Banyak banget orang-orang yang pengen gue react waktu itu. Terus habis waktu gue react, banyak banget yang bilang kayak, Bang Ray skip aja Bang Ray, stand up comedy nggak lucu. Yang Bang Panji waktu gue tonton ternyata pecah. Lu tau nggak opening kayak gimana? Nih gue bakal kasih tau dulu. Yang 2 tahun yang lalu ya, ini yang Bang Panji ngomongin politik di Mata Najwa stand up-nya. Anjay, punchline-nya langsung gini guys. Gue yakin hampir stand up comedy Indonesia susah buat ngomongin nih. Anjay. Ini di UGM kok nggak salah. Des. Saya di sini mau ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kan? Not everyone have a ball to say that, bro. And everyone knows it, man. Everyone knows it. Langsung. Ya, jadi kita bakal lihat dulu berita kayak gimana ya. Ini yang ngelaporin. Pelapor sekaligus membawa barang bukti terkait dengan materi yang disampaikan. Untuk konteks yang lebih lengkap lagi, kalau misalnya ngomongin soal Mensrea yang dilaporkan sama beberapa orang-orang, ya,
kepada Mas Panji itu sebenarnya ada 3 garis besarnya. Yang pertama, orang yang mengatasnamakan aliansi muda Muhammadiyah dan juga NU gitu ya, udah kita lihat tadi gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang ingin coba melanjutkan kasus masyarakat Toraja gitu yang katanya dicemari budayanya sama Bang Panji. Dan yang ketiga itu Dr. Tompi ngomongin soal ptosis yang mana disinggung sama Om Panji Pragiwaksono di Mensrea. Beritanya udah banyak banget di Google. Kompas, alasan pelapor polisikan komika Panji Pragiwaksono perkara Mensrea, ini ngomongin soal tambang ya dan juga ormas. Terus kemudian Inial.com pun udah ngeberitain mutut materi Mensrea Panji Pragiwaksono diposisikan anak muda NU dan Muhammadiyah. Terus ada Metapos, Warta Kota, 20 Detik dan masih banyak lagi. Gimana respon Bang Panji? Lu bisa langsung lihat media sosialnya beliau aja. Kalau misalnya lu cek di YouTube ya, Bang Panji masih aktif banget buat konten sama Ustadz Felix. Terus kemudian baru aja beliau ngupload gitu ya tanggal 8 Januari 2026. Siapa aja opener-opener Mensrea ya dari setiap kota gitu, karena setiap kota beda. Oke, konteks aja betul yang nggak tahu gitu, Mensrea itu sebenarnya adalah show-nya Bang Panji di tahun 2025. Ya udah ada dari kalau nggak salah tuh, gue nggak tahu kapan ya dari kapannya, tapi di Bogor tuh kalau nggak salah tuh Juni, gue inget banget. Nih gue dapat nih dari April. Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Semarang, Makassar, Balikpapan, Palembang, Medan, Denpasar, Jakarta. Dan Jakarta yang opening itu Om Danny Beller. That's right. Ya, jadi kalau misalnya dari respon Bang Panji, beliau masih biasa-biasa aja nanggepinnya. Di Instagram bahkan dia baru aja selesai ngopi. Kalau misalkan lu sering ngeliat video YouTube-nya Bang Panji, lu bakal tahu kalau misalkan dari latar belakang ini beliau lagi ada di New York, lagi pulang kampung. Ya, kita nggak tahu sebenarnya alasannya apa. Mungkin emang lagi kangen keluarga, atau mungkin emang coba untuk stabilkan keadaan dulu biar nanti balik ke Indonesia aman-aman lagi gitu ya. Tapi gue yakin ini bukan kali pertama Bang Panji ngerasain situasi di mana banyak yang ngelaporin segala macem gitu ya. Saya kalau misalnya lihat dari Twitter pun ya, banyak banget yang makin respect sama Bang Panji, soalnya orang-orang pada baru tahu kalau misalnya beliau ini alumni UTB yang sering banget menyuarakan keadilan gitu ya, katanya gokil. Yang ngebuat banyak banget masyarakat zaman waktu itu gitu melek politik, gokil lah. Dan sekarang beliau punya medianya lagi gitu dengan stand up comedy. Anjay. Nge-chill sambil minum kopi, Mensrea. That's right. Beginilah responnya Bang Panji. Oke, madep ke utara dulu. Asik. Lebaran ikut Muhammadiyah apa NU banget? Lebaran ikut Ustadz Felix. Kirim ke bawah atau ayam tiri kayak kena bea cukai. Masa komen pertama yang gue lihat halo dek. Apa kabar Muhammad Ikram, Jordan Steven, Dimas Mina. Oh iya, beliau ini apa namanya cuplikan dari live streaming juga ya. Gue nggak tahu ini live streaming apakah live streaming Instastory atau live streaming YouTube gitu ya, shorts ya. Cuman yang jelas ini kabar terbarunya yang diposting. Serdiawan, Karim Abdurrahman, Shandi, apa kabar? Lagi dilaporin cosplay Winda Basudara absen. Keren. Inilah gambaran orang yang punya kecerdasan emosional guys, gak yang langsung panik gitu. Sudah punya pengalaman, jadi ngelihat ada huru hara, ada gaduh gitu, oke tenang dulu ya, kita coba untuk memantau keadaan, terus kemudian baru berkomentar. Asik. Teman gue isinya lu semua. Iya nih, maaf ya. Ngopi asik, betul. V60, akhirnya saya bikin V60. Damn. Sehat bang, alhamdulillah. Secara tidak langsung ya, kalau misalnya dari fenomena ini, bubbles yang katanya tuh cuma ada di Twitter, sekarang pelan-pelan udah mulai mengalir ke beberapa media sosial yang lain. Sekarang itu lu bisa lihat di Instagram. Instagram banyak banget komentar-komentar yang udah pada mulai melek politik dan juga kondisi gitu ya. Kalau misalkan banyak banget keresahan-keresahan yang bisa kita komentarin ya gitu. Bang Panji salah satunya lewat Mensrea. Dan beliau ini materinya itu di tahun 2025, belum tahun 2026 gitu loh. Secara periodik agak telat. Kenapa? Karena banyak banget hal-hal baru yang bisa dijadiin bahan stand up. Tapi tetap aja gitu, rame ditonton, rame banget buat didiskusiin gitu ya. Karena nggak cuma tentang topik dan juga bahannya doang, tapi bagaimana keberanian Bang Panji dalam menyuarakan itu semua gitu loh. Bahkan gitu ya, banyak banget tokoh-tokoh politik yang pada akhirnya respect sama Bang Panji gitu. Ya kayak misalkan Pak Mahfud MD, Panji tidak bisa dihukum.
Ya, Pak Ahok di podcastnya Om Deddy Sumargo kemarin yang sempat ramai gara-gara sempat kena take down. Nekat banget, gue sih pro banget. Bahkan yang disindir Mas Gibran, ya. Gak usah lapor-lapor katanya. Kritik evaluasi itu biasa. Tapi kalau komentar kayak iya, beliau ngomong gitu tapi ya, bawaannya beda cerita. Ya, langsung pakai Dr. Tompi dan segala macam diundang dulu gitu. Enggak, tapi katanya itu didatengin buat ini apresiasi, soalnya artis dan juga seniman udah saling solid gitu buat membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera, katanya gitu. Intinya Bang Panji di video ini cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya dia baik-baik aja ya gitu. Terkait ada laporan-laporan yang emang lagi ramai banget di Indonesia gitu ya. Beliau masih tenang dalam nanggepin, tapi kalau misalnya beberapa informasi yang katanya keliru ya dalam penyampaian waktu di Mensrea, beliau minta maaf. Itu kayak gitu coy. Yang jelas kalau misalnya lu semua nanya keyakinan gue terkait fenomena kayak gimana ya, ini menarik banget karena ironis di saat yang bersamaan. Kalau misalnya kita lihat dari POV orang-orang yang ngelaporin ya, terus kemudian kita lihat tanggapan dari orang-orang di berbagai macam media sosial gitu ya, banyak banget yang bagus. Salah satunya kemana mereka ketika nama mereka gitu ya itu dijelekan sama kasus-kasus korupsi. Sebagai contoh yang kemarin gitu, kalau misalnya ngomongin soal kuota haji gitu dan segala macam gitu ya, kemana aliansi muda itu yang ngejelekin nama ormasnya sendiri gitu. Tiba-tiba ada yang ngelawak malah dilaporin, kan lucu gitu ya. Terus habis itu ngomongin soal ptosis dan tanggapannya Dr. Tompi, itu juga lucu menurut gue karena orang-orang makin nyari tahu ptosis itu kenapa, dan kalau misalnya matanya itu beler itu juga kenapa gitu kan. Malahan apa ya, ini seakan-akan Bang Panji diem pun udah bisa menang gitu. Nah yang paling kerennya lagi adalah ya, dari tragedi Mensrea ini kita semua jadi kayak seakan-akan throwback ya. Jadi ingat kalau misalnya pada akhirnya kelahiran komedi, kelahiran satir, kelahiran seni-seni gitu ya, itu benar-benar muncul dari keresahan orang-orang terkait adanya ketidakadilan. Ini udah dari zaman Yunani kuno. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Bahkan kayak Charlie Chaplin itu sering banget ngesatir Hitler kalau nggak salah gitu ya. Terus nggak usah jauh-jauh dah, Warkop DKI ya, zaman-zamannya Dono Kasino Indro. Ya, mereka itu ngesatir waktu zamannya Pak Soeharto anjir. Dan alhamdulillah mereka tetap bisa sehat walafiat, bahkan Pak Indro sendiri masih bisa ngasih pengalaman yang baik gitu ya ke kita semua gitu sebagai juri stand up komedian. Intinya ya, buat lu semua yang belum nonton Mensrea silakan nonton. Masih ada di Netflix, lu bisa berlangganan atau lu bisa minjem akun Netflix temen lu atau akun sharing gitu. Yang penting jangan sampai lu bajak-bajakan ya atau menjadi Luffy si topi jerami. Ya, yang jelas itulah tanggapan dan juga pendapat gue yang gak penting gitu terkait dengan Mensrea. Menurut gue seru banget buat kita sama-sama cari tahu gitu ya. Dan untuk menutup video ngopi ini, gue pengen ngerekomendasiin lu sama satu postingan dari Pak Ismail Fahmi. Analisis drone emprit terkait adanya fenomena Mensrea ini bagus banget. Ya, dari postingan lu bisa tahu mungkin kalau misalkan pembuat kebijakan itu bahkan bisa merubah bagaimana tanggapan sesuatu yang positif seperti Mensrea ini. Caption judulnya, Mensrea ketika komedi menjadi cermin politik dan publik terbelah oleh etika. Ini lengkap banget analisisnya, bahkan sampai ada grafik-grafiknya juga gitu. Gokil. Sentimen percakapan dan pemberitaan tentang Mensrea karya Bang Panji, ada yang netral, ada yang negatif, media online, Facebook positif, YouTube positif, Twitter positif, Instagram positif, TikTok positif, cuman media online doang. Ya, lu bayangin nih. Tapi media sosial itu banyak yang setuju dan juga banyak yang respect sama Bang Panji. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Gue undur diri, sorry banget kalau misalnya gue cuma nyiapin doang di sini. Gue masih belum bisa stand up gitu, tapi gue pengen banget bisa stand up comedian dan belajar banyak dari Bang Panji dan juga beberapa stand up comedian dari Bogor gitu ya. Thank you banget udah nontonin, sampai jumpa. Bye bye.